Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas materi yang kemarin terkait dengan fungsi if. Nah, jadi kalau kemarin kita bahas mengenai if tunggal. Nah, sekarang kita akan bahas if kombinasi ya. Jadi ada kombinasinya di dalam fungsi if-nya. Ada fungsi if, ada fungsi yang lain ya di luar fungsi if. Kita lihat videonya. Nah, jangan lupa dibuka untuk file yang sudah Ibu upload kemarin ya. Oke. Nah, baik, di sini ada fungsi if. Jadi kemarin kita sudah belajar ya untuk fungsi if tunggal. Nah, if tunggal itu hanya ada satu syarat saja. Nah, bagaimana kalau kita ingin menggunakan dua syarat atau lebih? Berarti kita bisa menggunakan mengkombinasi dengan fungsi yang lainnya. Nah, ada salah satu fungsi yang bisa digunakan ke dalam fungsi if, yaitu fungsi or dan fungsi n. Nah, or dan n. Or dan n ini ya bertujuan untuk membandingkan dua syarat atau lebih. Ya, jadi dua syarat atau lebih. Ya, jadi untuk mengetahui apakah syarat-syarat tersebut terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi, maka dia akan bernilai true. Jika tidak terpenuhi, maka bernilai false. Kita lihat ya untuk fungsi or-nya. Nah, or sama dengan ya, di sini rumusnya adalah sama dengan or buka kurung. Nah, ada logika 1 dan logika 2. Logika 1 itu kita diminta untuk menginput syarat pertama. Ya, perhatikan dalam soal. Dalam contoh soal di sini ada nama peserta. Di sini ada pendidikannya ya. Terus persyaratannya apa nih? Ketika kita mau melamar kerja gitu kan. Nah, ada syaratnya ya. Syaratnya mengikuti tes minimal pendidikan adalah SMU atau D1. Ini syaratnya. Jadi syarat pertama pendidikannya SMU, atau syarat kedua pendidikannya D1. Ya, itu yang berhak mengikuti tes ya. Nah, berarti kita tinggal tulis di sini sama dengan or buka kurung. Logika satunya apa? Ini ya, kita mau menilai pendidikan ya. Jika B4 ya sama dengan apa tadi? SMU syaratnya tadi kita tulis SMU atau SMK. Kemudian koma, masukin syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa? D spasi 1. Nah, perhatikan untuk penulisan syarat di dalam fungsi ini harus sama ya dengan yang ada di tabel. Jadi kalau di tabel di sini D spasi 1, D1-nya ada spasinya, maka di sini di fungsinya juga harus ada spasi ya. Kalau sudah, tutup kurung, enter. Nah, maka dari fungsi or ini akan menghasilkan jawaban yang hanya ada dua, yaitu true dan false. True itu ketika salah satu syaratnya terpenuhi. Or itu artinya atau ya. Jadi kalau tidak kalau SMU atau D1. Jadi kalau salah satu syarat saja, maka dia akan bernilai true. Ya, jadi kalau salah satu syarat terpenuhi, maka dia akan bernilai true. Tapi kalau keduanya tidak memenuhi, maka bernilai false. Paham ya? Terus kita tinggal tarik ke bawah. Nah, ya ada false. Kenapa false? Karena syarat pertama dan kedua tidak memenuhi, tidak ada di sini ya. Jadi false jawabannya. Terus kita ke fungsi n yang kedua. Jadi or sama n itu sama ya fungsinya, yaitu untuk membandingkan syarat, apakah syarat memenuhi atau tidak gitu ya. Nah, untuk n di sini kalau tadi pada pendidikan. Nah, kalau sekarang dilihat dari masa kerja dan usia. Jadi syarat pertama adalah masa kerjanya. Yang kedua adalah syarat kedua adalah usianya. Nah, kapan dia dinyatakan lulus untuk mengikuti tes? Jika masa kerjanya lebih besar dari 5.
dan usianya lebih kecil sama dengan 30. Nanti kita pakai fungsi n, tulis sama dengan n. Nah, logika satunya dimasukkan atau syarat pertama. Syarat pertama apa? Masa kerja lebih besar sama dengan 5. Ya, terus syarat keduanya apa? Usia lebih kecil sama dengan 30. Tutup kurung. Nah, jawabannya false. Kenapa ya false? Coba kita tarik nih. Kenapa ya false? Coba sekarang kita lihat masa kerjanya Ardi berapa? Lebih kecil 4. 4 itu lebih kecil dari 5. Ya, padahal syaratnya harus lebih besar dari 5. Berarti syarat pertama tidak memenuhi. Terus kita lihat syarat kedua. Syarat kedua harus lebih kecil sama dengan 30. Kita lihat Ardi, usianya gimana? Oh, usianya 27. Usianya memenuhi atau syarat kedua memenuhi. Tapi karena dalam fungsi n itu dan ya, artinya syarat pertama dan syarat kedua itu harus memenuhi semuanya. Kalau tidak, berarti kalau salah satunya tidak memenuhi, maka jawabannya adalah false. Gitu ya. Jadi paham kenapa dia false? Karena ada salah satu syarat yang tidak memenuhi. Ya. Nah, kalau fungsi n semua syarat itu harus terpenuhi. Nah, sehingga ketika syarat terpenuhi semua, maka jawabannya baru true, bukan false ya. Seperti ini true, karena masa kerja lebih besar dari 5, usia lebih kecil sama dengan 30. Paham ya? Nah, gimana kita mengkombinasikannya dengan fungsi mudah. Jadi sama dengan if gitu ya. Kemudian or, kita tulis or-nya ya. Jadi di logika tes ini kan kemarin Ibu sudah jelaskan bahwa logika tes itu adalah nilai yang ingin kita gunakan sebagai syarat ya, yang akan diuji gitu kan. Nah, berarti ada syaratnya di sini. Nah, logical testnya apa? Kita masukkan karena syaratnya lebih dari 1, maka kita masukkan fungsi or. Ya, sama dengan or. Kita pakai fungsi or dulu ya, karena sini pembahasannya or. Or, masukkan logika satunya. Jadi apa logika satunya? P4 sama dengan SMU atau SMK. Kita kemudian D4 sama dengan D1 ya, tutup kurung. Terus kita tutup. Nah, ketika kita tutup, maka logika tesnya sudah tuh ya, logika tesnya sudah ya. Nah, itu adalah logika tesnya, ada 2 ya. Jadi SMU dan D1. Maka jika memenuhi, jawabannya apa nih? Jika salah satu syaratnya terpenuhi, maka jawabannya apa? Maka peserta berhasil mengikuti tes tahap 1, tutup kurung gitu, tanda kutip ya. Nah, jika tidak, gagal, tutup kurung ya. Jadi kalau syaratnya tidak memenuhi semuanya ya, tidak SMU ataupun tidak D1, maka jawabannya gagal. Tapi kalau salah satunya terpenuhi, SMU aja atau D1 aja ya, salah satunya aja ya, maka jawaban tes tahap 1. Enter. Nah, jawabannya tes tahap 1 untuk RK ya. Nah, perhatikan di sini. Untuk keterangan, karena tadi kan syaratnya sebenarnya sama ya, jadi ini jawabannya harusnya sama. Jadi true ya, tes tahap 1 gagal sama dengan false, gagal sama dengan false ya. Nah, jadi kalau fungsi or-nya sendiri jawabannya hanya ada 2, true atau false. Nah, sedangkan kalau kita sudah kombinasi dia dengan fungsi if, jawabannya ya tergantung dari kita ya, kita mau isi apa gitu ya, kata-katanya mau lulus atau tes tahap 1 gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang kita ke fungsi n. Baik, nah sekarang ada fungsi n-nya ya. Nah, di sini fungsi n sama ya. Jadi bedanya kalau or kan salah satu aja dia bernilai true.
ya jika syaratnya terpenuhi. Tapi kalau and semua syarat harus terpenuhi ya. Jadi sama dengan if jika, logika tesnya mana tadi? N-nya lupa ya. If and gitu ya. Nah, logika satunya masa kerja lebih besar sama dengan 5, usia kecil sama dengan 30, tutup kurung. Ya, maka jawabannya apa tadi? Tes tahap 1. Jika tidak maka gagal. Ya, tutup kurung. Kalau sudah, enter. Nah, gagal. Nah, ingat ya, jawabannya harus sama nih ya, karena fungsinya sama tadi ya, rumusnya sama. Ya. Gitu ya untuk fungsi n-nya. Nah, jadi nanti silahkan kalian coba dulu untuk fungsi or dan n dan fungsi kombinasi if, or, dan if n-nya. Oke. Nah, jangan lupa nanti jika ada pertanyaan silahkan ke forum ya. Ibu tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.